wabarakatuh. Kami dari kelompok Logikor ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Baik, pertama nama saya Mutia Salsabila Estului dengan NPM 0735511198. Dan saya Cindy April Kambei dengan NPM 0735241108. Baik, nama saya Cici Kamelia dengan NPM 0735241130. Hotel Muara Ternate adalah salah satu hotel yang ramai dan masih menggunakan sistem reservasi manual seperti buku catatan, WhatsApp, dan juga spreadsheet. Sistem manual ini sering menyebabkan masalah seperti terjadinya double booking, kesalahan pencatatan data tamu, tanggal check-in dan check-out yang tidak akurat, serta pencatatan pembayaran yang tidak rapi. Untuk proses pembuatan laporannya juga menjadi sangat lambat dan berisiko salah karena harus menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sistem basis data yang terintegrasi agar semua proses dapat dicatat secara otomatis. Alur prosesnya dimulai dari tamu menghubungi hotel atau datang langsung. Kemudian, staf akan mengecek ketersediaan kamar. Jika kamar tersedia, staf akan mencatat data tamu dan membuat reservasi dalam sistem. Sistem akan menghitung biaya otomatis sesuai dengan tipe kamar dan lama menginapnya. Setelah itu, tamu akan melakukan pembayaran uang muka atau pelunasan, lalu transaksi akan dicatat dalam sistem. Pada hari kedatangan, reservasi divalidasi oleh resepsionis. Setelah tamu selesai menginap, status reservasi akan diperbarui menjadi selesai. Dengan sistem basis data ini, seluruh informasi seperti data tamu, kamar, reservasi, layanan, dan pembayaran akan tersimpan rapi dan dapat diakses secara real time. Sistem ini akan membuat operasional hotel menjadi lebih cepat, akurat, efisien, sekaligus membantu manajemen dalam membuatkan laporan dan evaluasi ke depannya. Baik, yang kedua adalah menentukan entitas, atribut, dan unique identifier. Dalam sistem ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu tamu, kamar, reservasi, pembayaran, pegawai, layanan tambahan, dan juga data layanan. Setiap entitas memiliki atribut-atribut penting yang menggambarkan data yang disimpan, serta memiliki unique identifier atau disebut primary key sebagai identitas uniknya. Yang pertama ada entitas tamu. Atribut dari entitas tamu itu yaitu yang pertama ada nama tamu, lalu nomor identitas, nomor telepon, dan juga email. Untuk unique identifier atau primary key-nya untuk entitas ini adalah ID tamu. Yang kedua ada entitas kamar. Atribut pentingnya dalam entitas kamar ini yang pertama ada nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Untuk unique identifier-nya adalah ID kamar. Lalu yang ketiga ada entitas reservasi. Entitas reservasi memiliki atributnya. Yang pertama ada mencakup tentang tanggal check-in dan tanggal check-out. Lalu untuk unit identifier-nya adalah ID reservasi. Yang keempat ada entitas pembayaran. Untuk atribut pentingnya adalah tanggal pembayaran, total pembayaran, dan juga metode pembayarannya. Untuk unique identifier dari entitas ini adalah ID pembayaran. Lalu yang kelima ada entitas pegawai. Dalam entitas pegawai ada beberapa atribut. Yang pertama ada nama pegawai, jabatan, nomor telepon, dan juga email. Untuk unique identifier dari entitas pegawai yaitu ID pegawai. Dan lalu yang keenam ada entitas layanan tambahan. Atribut yang ada dalam layanan tambahan itu terdiri dari nama layanan dan juga harga layanannya. Untuk unique identifier-nya itu ada ID layanan. Dan yang ketujuh ada entitas data layanan. Untuk atribut pentingnya meliputi jumlah layanan dan juga total harganya. Untuk unique identifier-nya ada ID data layanan. Jadi secara keseluruhan setiap entitas sudah pasti memiliki unique identifier atau primary key masing-masing yang digunakan untuk membedakan satu data dengan data lainnya di dalam database. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan relasi dengan diagram matriks. Yang langsung saja yang pertama relasi antara tamu dan reservasi. Seorang tamu dapat melakukan satu atau lebih reservasi, sedangkan untuk setiap reservasi pasti dilakukan oleh satu tamu. Lalu yang kedua ada relasi antara tamu dan pembayaran. Seorang tamu dapat melakukan banyak pembayaran dan setiap pembayaran pasti berasal dari satu tamu. Yang ketiga ada relasi antara tamu dan layanan tambahan. Seorang tamu dapat memiliki beberapa layanan tambahan, sedangkan setiap layanan tambahan diberikan kepada tamu tertentu. Lalu yang keempat ada relasi antara kamar dan reservasi. Satu kamar dapat terlibat dalam beberapa reservasi pada waktu yang berbeda.
sedangkan untuk satu reservasi dapat menggunakan satu kamar tertentu. Lalu yang kelima ada relasi antara reservasi dan pembayaran. Satu reservasi biasanya memiliki satu pembayaran, dan untuk satu transaksi pembayaran berkaitan dengan satu reservasi. Lalu yang keenam ada relasi antara pegawai dan kamar. Kamar hotel dikelola oleh pegawai tertentu. Untuk itu, satu pegawai dapat mengelola beberapa kamar, sedangkan setiap kamar dikelola oleh setidaknya satu pegawai. Lalu yang ketujuh ada relasi antara pegawai dan pembayaran. Seorang pegawai dapat memproses banyak pembayaran, dan setiap pembayaran diproses oleh satu pegawai. Lalu yang kedelapan ada relasi antara reservasi dan detail layanan. Satu reservasi dapat memiliki banyak detail layanan, dan setiap detail tambahan hanya terkait. Satu reservasi dapat memiliki banyak detail tambahan, dan untuk setiap detail tambahan hanya terkait dengan satu reservasi. Lalu untuk yang terakhir, relasi antara layanan tambahan dan detail tambahan. Satu jenis layanan tambahan dapat muncul berkali-kali pada detail, dan untuk satu detail tambahan adalah penggunaan satu layanan tertentu. Baik, lanjut yang keempat yaitu menentukan optionality dan cardinality. Yang pertama ada entitas antara kamar dan pegawai. Untuk optionality-nya, kamar wajib dikelola oleh pegawai dan pegawai wajib mengelola kamar. Dan untuk cardinality-nya, satu kamar dapat dikelola beberapa pegawai dan pegawai mengelola banyak kamar. Lalu untuk selanjutnya yaitu layanan tambahan dan entitas layanan tambahan dan detail layanan. Untuk optionality-nya, layanan tambahan harus muncul dalam detail layanan, dan detail layanan harus mencatat layanan tambahan. Itu untuk cardinality-nya itu one to many, karena satu layanan tambahan dicatat pada satu detail, tetapi satu detail dapat mencatat banyak layanan tambahan. Lalu yang ketiga ada entitas pegawai dan detail layanan. Optionality-nya, pegawai harus memberikan detail layanan, dan detail layanan harus diberikan kepada pegawai. Untuk cardinality-nya itu one to many, karena satu pegawai memberikan satu detail layanan, tetapi satu detail layanan diberikan oleh banyak pegawai. Lanjut yang keempat ada entitas pegawai dan layanan tambahan. Optionality-nya, pegawai harus melayani layanan tambahan, dan layanan tambahan harus dilayani oleh pegawai. Cardinality-nya itu many to one, yaitu pegawai melayani banyak layanan tambahan, tetapi setiap layanan tambahan hanya dilayani oleh satu pegawai. Lanjut yang kelima ada entitas pegawai dan pembayaran. Untuk optionality-nya, pegawai wajib memproses pembayaran, dan pembayaran wajib diproses oleh pegawai. Untuk cardinality-nya itu one to many, yaitu satu pegawai memproses banyak pembayaran, tetapi satu pembayaran diproses oleh satu pegawai. Selanjutnya yang keenam ada entitas tamu dan detail layanan. Untuk optionality-nya, tamu harus menggunakan detail layanan, dan detail layanan harus digunakan oleh tamu. Untuk cardinality-nya many to one, yaitu tamu menggunakan banyak detail layanan, tetapi satu detail layanan digunakan oleh satu tamu. Lalu selanjutnya yaitu entitas tamu dan kamar. Untuk optionality-nya, tamu harus memesan kamar, dan kamar harus dipesan oleh tamu. Untuk cardinality-nya many to one, yaitu tamu dapat memesan banyak kamar, tetapi satu kamar dipesan oleh satu tamu. Lalu selanjutnya entitas tamu dan layanan tambahan. Optionality-nya, tamu boleh memesan layanan tambahan atau opsional, tetapi layanan tambahan harus dipesan oleh tamu. Dan untuk cardinality-nya itu many to one, yaitu tamu dapat memesan banyak layanan tambahan, tetapi satu layanan tambahan dipesan oleh satu tamu. Lalu yang ke-9 ada reservasi, entitas reservasi dan pegawai. Untuk optionality-nya, reservasi atau tamu harus dilayani oleh pegawai, dan pegawai harus melayani tamu. Untuk cardinality-nya yaitu one to many, yaitu di mana satu reservasi dilayani oleh satu pegawai, tetapi satu pegawai melayani banyak reservasi atau banyak tamu. Lalu yang ke-10 ada entitas tamu dan pembayaran. Untuk optionality-nya, tamu harus melakukan pembayaran, dan pembayaran harus dilakukan oleh tamu. Untuk cardinality-nya yaitu one to many, di mana satu tamu memiliki satu pembayaran, tetapi satu pembayaran dapat melibatkan banyak tamu.
Dan yang terakhir yaitu entitas antara tamu dan reservasi. Untuk optionality-nya, tamu harus melakukan reservasi dan reservasi harus dilakukan oleh tamu. Untuk cardinality-nya yaitu many to one, di mana tamu dapat memiliki banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya dimiliki atau dilakukan oleh satu tamu. Baik, di sini kita lanjut ke perintah nomor 5 yaitu menggambar ERD. Pertama, mari kita lihat diagram yang ada. ERD ini terdiri dari beberapa entitas utama yang merepresentasikan objek nyata dalam sistem hotel. Setiap entitas memiliki atribut, dan setiap entitas saling terhubung dengan relasi sesuai alur proses bisnis. Entitas tamu. Di bagian tengah kita dapat melihat entitas tamu. Entitas ini menyimpan informasi tentang tamu hotel, seperti ID tamu, nama tamu, nomor identitas, nomor telepon, dan email. Di dalam sistem, seorang tamu bisa melakukan lebih dari satu reservasi, sehingga hubungan tamu dengan reservasi bersifat one to many, atau satu ke banyak. Selanjutnya, entitas pegawai. Pegawai bertugas melayani para tamu. Setiap pegawai dapat melayani banyak tamu, tetapi setiap tamu hanya dilayani oleh satu pegawai. Karena itu, hubungan antara pegawai dan tamu juga merupakan one to many. Selanjutnya, entitas kamar. Entitas ini menyimpan informasi kamar hotel seperti nomor kamar, tipe kamar, dan harga per kamar. Satu kamar dapat dipesan berkali-kali dalam waktu yang berbeda, sehingga hubungan antara kamar dan reservasi juga bersifat one to many. Selanjutnya, entitas reservasi. Disinilah proses pemesanan kamar. Dicatat seperti memiliki atribut seperti tanggal check-in dan tanggal check-out. Satu tamu dapat membuat banyak reservasi, namun satu reservasi hanya milik satu tamu. Selanjutnya, entitas pembayaran. Setelah tamu melakukan reservasi, tahap selanjutnya adalah pembayaran. Entitas pembayaran menyimpan informasi tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan total harga. Setiap pembayaran dilakukan oleh satu tamu. Dan diagram ini digambarkan bahwa satu tamu memiliki satu pembayaran. Selanjutnya, entitas layanan tambahan. Tidak hanya kamar, hotel juga menyediakan layanan tambahan, seperti laundry, spa, atau makanan. Entitas ini disebut layanan tambahan yang menyimpan nama layanan dan harga layanan. Selanjutnya, detail layanan. Kemudian ada entitas detail layanan yang berfungsi sebagai penghubung antara layanan tambahan dan reservasi. Di sini dicatat layanan apa saja yang digunakan tamu, berapa jumlahnya, dan total harga dari layanan tersebut. Jadi, secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan alur ketika seorang tamu datang ke hotel, melakukan reservasi kamar, menggunakan layanan tambahan, dan kemudian melakukan pembayaran. Baik, di sini kita lanjut ke perintah ke-6, yaitu melakukan normalisasi. Sebelum masuk ke diagramnya, normalisasi adalah proses memecah tabel besar menjadi tabel-tabel kecil yang lebih spesifik, agar setiap tabel hanya menyimpan data yang memang satu topik. Dengan cara ini, data menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan bebas dari pengulangan yang tidak perlu. Selanjutnya, entitas tamu. Pertama, lihat tabel tamu. Tabel ini hanya menyimpan informasi yang berkaitan dengan tamu, seperti ID tamu, nama tamu, nomor identitas, nomor telepon, dan email. Tidak ada informasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan tamu. Ini menunjukkan bahwa tabel ini telah ternormalisasi. Selanjutnya, entitas reservasi. Tabel reservasi di sini dicatat pemesanan kamar oleh tamu. Perhatikan atributnya: ID reservasi, ID tamu, ID kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Kita tidak menyimpan informasi tamu ataupun data kamar di tabel ini, hanya menyimpan relasinya saja melalui foreign key. Ini adalah ciri tabel yang sudah berada pada treat, normal, from, atau 3NF. Selanjutnya, entitas kamar. Tabel ini membuat informasi detail kamar hotel seperti nomor kamar, tipe kamar, dan harga per kamar.
Data ini berdiri sendiri tanpa perlu menambahkan data tamu atau reservasi, sehingga tabel kamar juga telah dinormalisasi dengan baik. Selanjutnya, entitas pegawai. Pegawai hanya menyimpan data identitas pegawai seperti nama, jabatan, nomor telepon, dan email. Pegawai tidak digabungkan dengan data reservasi atau pembayaran, sehingga tabel ini juga sudah memenuhi normalisasi. Selanjutnya, entitas pembayaran. Tabel ini menyimpan ID pembayaran, ID reservasi, ID pegawai, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan total bayar. Perhatikan bahwa total bayar tidak disimpan di tabel reservasi, tetapi dipisahkan agar struktur data lebih fleksibel dan tidak redundan. Selanjutnya, layanan tambahan dan detail layanan. Untuk layanan tambahan, terdapat dua tabel, yaitu layanan tambahan dan detail layanan. Tabel layanan tambahan menyimpan daftar seluruh layanan yang tersedia, seperti nama layanan dan harga layanan. Sementara detail layanan menghubungkan layanan tambahan dengan reservasi, serta menyimpan jumlah layanan yang digunakan dan subtotal harganya. Pemecahan seperti ini dilakukan agar data layanan tidak bercampur dengan data reservasi, sekaligus menghindari pengulangan data layanan berulang kali. Selanjutnya kita masuk ke bagian perintah 7, yaitu menyelesaikan many to many. Permasalahan many to many. Pada awal perancangan sistem terdapat hubungan many to many, yaitu ketika satu entitas dapat terhubung ke banyak entitas lainnya dan sebaliknya. Dalam kasus hotel ini, hubungan many to many terjadi antara reservasi dan layanan tambahan. Artinya, satu reservasi bisa menggunakan banyak layanan tambahan, dan satu layanan tambahan bisa digunakan oleh banyak reservasi. Selanjutnya, kenapa many to many harus diselesaikan? Dalam database relasional, relasi many to many tidak bisa diimplementasikan langsung dalam bentuk tabel. Jika dipaksakan, maka akan terjadi pengulangan data, sulit melakukan perubahan, dan bisa menyebabkan anomali data. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan relasi ini dengan membuat sebuah tabel penghubung. Penyelesaian many to many. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menambahkan sebuah tabel baru yang bernama detail layanan. Sekarang perhatikan tabel di bagian tengah diagram. Tabel detail layanan menjadi jembatan penghubung antara tabel reservasi dan tabel layanan tambahan. Tabel ini memiliki beberapa atribut penting, yaitu ID detail layanan sebagai primary key, ID reservasi yang menghubungkan ke tabel reservasi, ID layanan yang menghubungkan ke tabel layanan tambahan, jumlah layanan untuk mencatat berapa kali layanan digunakan, dan subtotal layanan untuk menghitung total biaya layanan tersebut. Dengan adanya tabel ini, kita bisa mencatat layanan apa saja yang digunakan pada setiap reservasi tanpa terjadi duplikasi data. Selanjutnya, dampak dari penyelesaian ini. Hubungan yang tadinya many to many sekarang berubah menjadi dua hubungan, one to many, yaitu satu reservasi dapat memiliki banyak detail layanan. Satu layanan dapat digunakan pada banyak detail layanan. Perubahan inilah yang membuat struktur database menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah ke-8, yaitu relasi non-transferable.
Apa itu relasi non-transferable? Relasi non-transferable adalah relasi yang tidak dapat dipindahkan dari satu entitas ke entitas lainnya. Artinya, hubungan yang terjadi hanya berlaku khusus untuk objek tertentu dan tidak bisa diwariskan atau dialihkan ke objek lain. Dalam konteks sistem reservasi hotel ini, beberapa entitas memiliki relasi yang hanya berlaku untuk satu data tertentu dan tidak bisa dialihkan ke data lainnya. Contoh relasi non-transferable pada diagram. Perhatikan diagram berikut. Di bagian atas terdapat entitas tamu yang terhubung langsung dengan entitas reservasi. Hubungan ini bersifat non-transferable karena satu reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Reservasi tersebut tidak bisa dipindahkan ke tamu lain setelah dibuat. Jika seseorang sudah melakukan reservasi kamar, reservasi tersebut bukan barang yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. Inilah contoh relasi non-transferable. Selanjutnya, relasi non-transferable lainnya di sistem ini. Selain itu, ada juga beberapa relasi lain yang bersifat non-transferable, yaitu reservasi dengan kamar. Satu reservasi terikat pada satu kamar tertentu. Kamar tersebut tidak bisa diganti begitu saja ke reservasi lain tanpa proses baru. Reservasi dengan pembayaran hanya berlaku untuk satu reservasi, tidak bisa dialihkan ke reservasi tamu lain. Reservasi dengan detail layanan. Jika tamu memesan layanan tambahan, layanan tersebut hanya tercatat untuk reservasi itu saja, tidak bisa digunakan oleh tamu lain. Selanjutnya, kenapa harus ada relasi non-transferable? Relasi seperti ini penting untuk menjaga integritas data. Bayangkan kalau pembayaran atau reservasi bisa dipindah-pindah ke tamu lain. Tentu saja sistem akan membingungkan dan data tidak konsisten. Oke, jadi di sini saya melanjutkan pada langkah ke-9, yaitu melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data dan presisi. Nah, di sini mapping itu bertujuan untuk mengubah diagram RD menjadi sebuah tabel atau database. Nah, di sini saya mengambil dua tabel aja, yaitu tabel tamu sama tabel reservasi. Pada tabel tamu terdapat kolom key, optionality, kolom nama, tipe data dan presisinya. Nah, pada tabel tamu sini terdapat key dan primary key, kemudian optionality-nya semua ada. Nah, yang terakhir ini yaitu not null, tidak ada nilainya. Kemudian pada kolom nama terdapat ID tamu, nama tamu, nomor identitas, nomor telepon, dan email. Kemudian tipe datanya di sini ada number, varchar 2, number, dan varchar 2. Pada presisinya, number mempunyai 10 presisi, kemudian varchar 2 50, number 16, dan number lagi 15. Kemudian saya lanjut ke tabel reservasi. Pada tabel reservasi ini terdapat primary key dan foreign key yang nilainya harus terisi, yaitu ini optionality-nya harus ada. Kemudian pada kolom nama terdapat ID reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, dan ID tamu. Kemudian pada tipe datanya terdapat number, tipe data day, dan tipe data number. Kemudian pada presisinya di sini pada number aja, yaitu 10 dan 10. Oke, jadi saya lanjut lagi ke langkah ke-10, yaitu perintah SQL-DLL. Perintah ini pastikan untuk tabel yang menjadi reservasi foreign key dibuat duluan agar tidak terjadi error. Langsung dibuat di Apex. Nah, di sini saya mau ambil dua contoh saja, dua entitas saja, yaitu ada tabel tamu sama tabel reservasi juga. Di sini kita disuruh membuat tabel dengan menggunakan perintah create tabel tamu. Kemudian di dalam kolomnya terdapat ID tamu, nama tamu, nomor identitas, nomor telepon, dan email. Nah, di sini juga kita menggunakan tipe datanya masing-masing, yaitu ID tamu number dengan presisinya 10, kemudian menggunakan constraint karena di sini menggunakan primary key. Kemudian nama tamu juga tipe datanya varchar 2 dan presisinya 50, menggunakan constraint juga karena di sini not null. Nah, kemudian nomor identitas number 16, constraint tamu nomor identitas, dan constraint-nya not null juga. Kemudian pada nomor telepon
tipe datanya number, presisinya 15. Kemudian kita menggunakan constraint juga karena di sini not null. Nah, pada email di sini kita tidak menggunakan constraint. Nah, kemudian saya di sini disuruh menampilkan tabelnya. Jadi saya menampilkan tabelnya menggunakan describe tamu untuk menampilkan tabel tamu. Nah, kemudian kita lanjut pada perintah membuat tabel reservasi. Perintahnya kita disuruh membuat tabel dengan menggunakan create tabel untuk membuat tabel reservasi. Nah, kemudian di sini terdapat kolom-kolom ID reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, ID tamu, dan beserta tipe datanya dan optionality-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan tabel yang tadi, saya menggunakan describe reservasi untuk menampilkan tabel reservasi. Oke, kemudian saya lanjut ke langkah ke-11, yaitu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Nah, di sini saya menggunakan insert into untuk memasukkan nama-nama kolomnya, yaitu ada ID tamu, nomor identitas, nomor telepon, sama email. Nah, di sini saya memasukkan data-datanya menggunakan kata kunci values. Yang pertama ada ID tamu, saya masukkan ID tamunya, kemudian nama tamunya ada Alia dan yang lain-lain. Kemudian saya disuruh tampilkan tampilkan data tabel ini menggunakan select from nama tabelnya, yaitu tamu. Kemudian pada tabel reservasi juga begitu. Saya menggunakan insert into untuk menambahkan nama-nama kolomnya, yaitu ada ID reservasi, tanggal check-in, tanggal check out, dan ID tamu. Nah, di sini saya juga menggunakan values untuk kata kunci memasukkan data-data pada tabel berikut. Dan kemudian saya menggunakan select from reservasi untuk menampilkannya. Oke, sudah. Kemudian saya lanjut ke yang terakhir, yaitu perintah natural join. Nah, di sini saya ambil dua entitas saja, yaitu pembayaran sama layanan tamu pada pembayaran dan tamu dan layanan tambahan. Nah, di sini saya menggunakan natural join untuk menggabungkan dua tabel tersebut. Nah, di sini kita menggunakan perintah select from tamu, natural join pembayaran. Jadi di sini gambarnya atau tabelnya sudah digabungkan, yaitu antara tabel tamu sama tabel pembayaran. Nah, ini di samping ini adalah gambarnya yang sudah saya buat. Kemudian pada tamu dan layanan juga begitu, saya menggunakan select from tamu, kemudian natural join untuk menggabungkan kedua tabel, kemudian layanan tambahan antara tabel tamu dan tabel layanan tambahan. Nah, di sini juga ada foto atau program yang saya buat di samping. Testimoni dari saya yaitu proyek basis data ini sangat membantu dalam mengelola informasi secara lebih teratur dan efisien, struktur database-nya rapi, relasinya jelas, dan sistem berjalan sesuai harapan. Sekian dari saya. Oke, dari video proyek presentasi di atas, kita memiliki beberapa testimoni. Yang pertama dari kamu Tia dulu. Yang pertama, menurut saya untuk proyek basis data ini benar-benar membantu saya untuk memahami bagaimana merancang dan mengelola database secara profesional. Nah, kalau dari saya, hasil proyek basis data yang dibuat sangat memuaskan. Sistemnya stabil, datanya terstruktur, dan proses input maupun laporannya berjalan cepat. Kemudian, pengembangan komunikatif dan profesional. Oke, mungkin itu saja testimoni dari kami. Sekian dari kami.